Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel J Kesaranku. Salam JAG. Oke sahabat JAG, kali ini kita akan membahas Randy Pangalila jatuhkan KKJ di ronde pertama pertandingan Beyond Combat 3 diwarnai dengan serangan agresif yang digelar Sabtu 23 Juni 2024 malam. Dalam pertandingan yang ditampilkan di video, Randy keluar sebagai pemenang pertandingan. Ia menyudahi perlawanan KKJ hanya dengan satu ronde. Awalnya pertandingan berlangsung cukup agresif. KJ membuktikan pengalamannya bertanding di atas ring dengan terus-menerus menekan Randy. Permainan agresif KKJ sempat membuat Randy kewalahan, tersudut di ring, hingga terjatuh sempat dialami Randy saat meladeni serangan demi serangan yang dibangun KKJ. Randy membuktikan kapasitasnya sebagai petarung andal. Serangan demi serangan yang dilayangkan KJ tak membuat dirinya mengundurkan gaya bermain. Bintang sinetron Cinta Fitri itu tetap mengatur pola serangan dengan strategi yang sudah dilatihnya beberapa tahun terakhir. Di atas ring, bapak dua anak itu tetap terlihat tenang meladeni serangan KKJ. Tak disangka situasi berbalik. KJ yang diunggulkan karena memainkan serangan secara agresif terhadap Randy justru terjatuh. Randy mendaratkan serangan berupa lutut mengenai perut, dilanjut hot kanang mengenai leher dan rahang yang terlihat membuat KJ down hingga mengurangi serangannya dan sejenak dihentikan wasit. Saat dilanjutkan, terlihat KJ mundur hingga tendangan Randy kembali mengenai rusuk yang terlihat KJ merasa tendangan itu biasa-biasa saja, hingga Randy melakukan tendangan fake yang mengenai perut KJ, yang mungkin lebih tepatnya kena liver ya teman-teman. Alhasil KJ jatuh tersungkur dan tak bisa melanjutkan pertandingan. Dengan hasil tersebut, Randy dinyatakan keluar sebagai pemenang. Di media sosial, kemenangan Randy mendapatkan banyak komentar dari netizen. Mereka merasa hasil tersebut layak didapatkan Randy berkat caranya membalikkan keadaan melawan KJ. Nah, ada yang berkomentar, "Aku dan suami nunggu dari sore sampai tengah malam, rela nahan ngantuk dan rela bayar 25.000 berlangganan video demi nonton Renpang. Gokil, cuma butuh 2 menit. Al Indong, wah antara seneng dan gemes, minimal bikin drama dulu lah sebelum all-in-one. Wek. Tulis akun @Laili Yahita. Ada juga yang berkomentar, dihujani peluru karet, dibalas satu peluru sniper ke jantung. Sambung akun @DSBM97. Oh, ini yang dimaksud KJ, cukup satu ronde saja. Ternyata dijawab, setengah ronde. Kalau bertarung di jalanan, KJ sudah menang mudah itu. Nah, ada juga yang berkomentar nih, halo semuanya. Saya mau nanya, apakah Randy menang? Karena itu settingan. Mohon dijawab kalau ada yang tahu. Nah, ada yang balas nih. Settingan di mananya? Tendangan kena liver itu nggak sakit memang, tapi sesak nafas. Mau nafas tak bisa. Lanjut, ada juga yang berkomentar. Tendangan memutar, terarah, slow, tapi tepat sasaran. Disebut keberuntungan. Yang beruntung itu KJ, karena Randy hanya menggunakan kekuatan sekitar 40%-an saja. Bayangkan kalau 70% saja. Kalau saya istilahnya tendangan manja. Salut saya sama KJ, keimanannya tinggi. Meski kalah dia sudut, doanya pun sampai meringis-ringis, sangat mendalam. Salut KJ. Yang kalah menjelaskan, yang menang merayakan. BTW terus menjelaskan bang, menang tanpa latihan itu beruntung. Tapi Bang Randy latihan bro, akui saja kalau Bang Randy menang di strateginya. KJ sangat bernafsu, ingin menumbangkan Randy dengan cepat, tapi ternyata di luar prediksi. Nah, itulah beberapa pendapat dari netizen. Lantas, bagaimana tanggapan dari pemainnya sendiri nih, dari fighternya sendiri? Nah, adapun tanggapan dari KJ setelah dia fight. Saya bilang tidak ada strategi, ada game plan, cuma saya memiliki kelemahan atau kesalahan. Keunggulan yang bisa dijadikan kelemahan, yaitu nafsu atau lebih ganas. Kalau terlalu ganas, ya begitulah, terlalu buru-buru, terlalu pingin menang. Tidak habis di awal, tapi kecolongan. Mungkin ini rezekinya dia, bukan saya.
Mau gimana lagi, sudah terjadi, harus terima. Tidak ada sama sekali rasa kecewa dari saya. Saya bersyukur karena bisa baik-baik saja. Mungkin ini bukan waktu saya. Sempat menjatuhkan 3 kali, tapi yang dihitung cuma 2. Yang membuat tumbang itu kayaknya lebih kena kerusuk dan lumayan keras lah. Dan dalam fight ini, merasa fair. Tadi saya sudah memberikan yang terbaik. Brutal seganas mungkin, cuma ya itu saya punya kelemahan, bisa dibalikin karena terlalu nafsu, terlalu pede, terlalu brutal, makanya anjay. Kata KJ, kita bersyukur, harapan kedepannya, semoga saja olahraga combat sport makin besar di Indonesia, ungkap KJ. Nah, itulah tanggapan dari KJ sendiri. Lantas bagaimana sih tanggapan dari Randy Pangalila alias Renpang? Setelah menang dari KJ, Randy menjawab pertanyaan, apakah yang lebab di wajahnya yang kena tendangan KJ itu sakit. Renpang pun menjawab bahwa yang dia rasakan saat ini bukan sakit. Yang dirasakan sekarang hanya rasa happy. Selain itu, Renpang berkata sangat berterima kasih kepada Tuhan, bukan karena kehebatan saya, tapi karena Tuhan. Semua prosesnya saya jalani. Setiap hari saya tegang, saya khawatir, saya berdoa, saya mohon kekuatan, ketenangan, kecerdasan, dan keberanian. Saya dijawab dengan teman-teman sparring partner yang keras-keras, juara nasional. Mereka sparring dengan saya. Mereka tidak kasihan. Mereka hajar saya habis-habisan. Saya jatuh setiap kali latihan. Pasti ada cedera, pasti ada lockdown. Tapi di situ saya belajar. Di setiap kesalahan yang saya buat, saya jadi lebih pintar. Di setiap pukulan yang diberikan kepada saya lebih kuat. Jadi setiap rasa takut yang saya lawan untuk sparring sama mereka, saya menjadi lebih berani. Doa saya dijawab, kata Renpang. Lanjut, yang Renpang rasakan saat kena pukulan pertama, katanya sangat keras. Dan saat jatuh, Renpang hanya bisa melihat dengan satu mata, di mana mata kiri seperti tertutup. Karena yang kena lutut dekat mata. Pas kena walaupun melek, tetap hanya satu mata yang bisa melihat. Tapi pelan-pelan kayak kunang-kunang balik lagi penglihatannya. Pada saat proses kunang-kunang itu, lawan saya kembali menyerang. Saat saya berusaha kembalikan pandangan, saya diserang terus-menerus. Makanya saya jatuh yang kedua kalinya. Dalam hati saya berpikir kalau jatuh yang ketiga kalinya di aturan kickboxing saya kalah. Maka dari hati saya berkata tidak, tidak, tidak. Perjalanan sudah terlalu panjang. Semua yang saya korbanin sudah terlalu banyak. Waktu, tenaga, pikiran, keluarga, semua proses beratnya sudah saya lewati. Aku tidak mau selesai hanya dengan seperti ini. Kembali bertarung. Walau dia menyerang saya pukul, saya berusaha kembali bertarung. Sampai akhirnya saya mendapatkan celah. Seperti yang saya bilang, saya ingin bermain cantik. Tapi pada saat ada bukaan, saya akan kejar KO. Saya melihat ada bukaan di bagian perut, sehingga saya melakukan backing. Saya keluarkan dengan sepenuh hati saya, dan saya berasa itu nancep. Dan pada saat itu saya disuruh ke pinggir dan berpikir pada saat dia bangun lagi saya akan sikat rusuknya lagi. Karena itu tadi sudah keras, jadi tinggal lanjutkan lagi. Ternyata Tuhan baik. Maksudnya perjuangan saya selama ini dibayar, diberikan tunai hari ini. Dan kemenangan ini untuk anak saya yang baru berulang tahun, umur 1 tahun. Mungkin banyak yang bilang dia tahu apa. Tapi suatu saat dia akan melihat video ini. Dan aku ingin bilang, apapun impianmu, kejar walaupun prosesnya berat. Walaupun prosesnya menakutkan, walaupun prosesnya menyakitkan. Tapi jangan pernah menyerah, kejar impianmu. Dan istri saya yang paling tahu proses jatuh bangunnya aku. Nah, itulah penjelasan Renpang usai mengalahkan KJ. Nah, gimana nih pandangan teman-teman? Silakan berpendapat di kolom komentar. Sampai di sini saja. Jumpa kita kali ini. Salam JAG. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.